Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi bersama aku Azima Najara Putri. Kali ini aku akan membuat video remedial matematika yang akan membahas dua materi di kelas 12. Yuk langsung aja kita lihat pembahasannya apa aja. Oke, jadi kita akan membahas dua materi, yaitu kaidah pencacahan dan peluang kejadian. Langsung aja kita ke pembahasannya. Oke teman-teman, lanjut aja. Yang pertama ada aturan pengisian tempat. Dalam kaidah pencacahan tuh ada aturan pengisian tempat. Nah, ada banyak caranya. Misalnya nih ya, kamu punya 3 jaket dengan 3 warna berbeda dan ada 2 topi dengan warna berbeda. Terus kamu pergi, terus kamu mau pakai 1 jaket sama 1 topi, mau pakainya aksesorisnya mau itu. Terus berapa kemungkinan atau berapa variasi sih yang bisa kamu pakai gitu kan. Nah, ini namanya ada aturannya. Yang pertama ada aturan tabel. Aturan tabel tuh kayak gini. Ada topi, jaket. Topinya ada 2, hitam, putih. Jaketnya coklat, merah, dan biru. Berarti kalau gini, kemungkinannya ada 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Ada apa? Ada coklat hitam, merah hitam, biru hitam, coklat putih, merah putih, biru putih. Lanjut ya. Aturan yang kedua yaitu aturan diagram cabang. Ini biasa disebut sebagai diagram pohon. Nah, kayak gini teman-teman. Ini jaket, ini topi, ini variasinya. Kalian pasti tahu lah ya, bisa dilihat juga. Lalu yang ketiga, aturan ketiga yaitu aturan perkalian terurut. Yaitu kejadian pertama mempunyai K1 hasil yang mungkin dan kejadian kedua mempunyai K2 hasil yang mungkin. Jadi K1 kali K2, ini jadi 3 jaket kali 2 topi. Jadi hasilnya 6. Ini juga hasilnya 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lanjut. Oke, selanjutnya yaitu adalah permutasi. Permutasi adalah banyaknya kemungkinan urutan objek-objek yang dipilih dengan memperhatikan urutan objek. Tapi sebelum itu kita harus belajar faktorial dulu. Faktorial itu dilambangkan dengan tanda seru. Oke. Untuk n bilangan asli 1, 2, 3, dan seterusnya, bentuk faktorial bilangan n didefinisikan sebagai berikut. N faktorial sama dengan n dikali buka kurung n kurang 1 tutup kurung dikali buka kurung n kurang 2 tutup kurung kali selanjutnya dikali 2 kali 1. Oke, untuk n sama dengan 0 berarti 0 faktorial sama dengan 1. Contoh nih ya, kita ambil contoh. 4 faktorial itu berapa? Berarti 4 kali 3 kali 2 kali 1. 4 kali 3, 12. 12 kali 2, 24. 24 kali 1, 24. Berarti itu hasilnya. Oke, lanjut. Bentuk permutasi. Yang pertama ada permutasi R unsur dari N unsur. Itu untuk R kurang dari sama dengan N dinotasikan dengan NPR atau P permutasi R unsur dari N unsur yang dirumuskan P permutasi R unsur dari N unsur sama dengan N faktorial per buka kurung N kurang R tutup kurung faktorial. Oke, yang kedua yaitu adalah permutasi N unsur dari N unsur. R-nya berarti sama dengan N. Rumusnya adalah P permutasi N unsur dari N unsur sama dengan N faktorial. Yang ketiga adalah permutasi dengan beberapa unsur yang sama. Rumusnya adalah P sama dengan N faktorial per K1 faktorial kali K2 faktorial kali K3 faktorial kali seterusnya seberapa banyak, terus dikali KR faktorial. Yang terakhir adalah permutasi siklis. Itu susunan terurut unsur-unsur yang membentuk lingkaran atau kurva tertutup. Seperti ini, ada kedua susunan ini sama, ABC atau ABC. Ada juga kedua susunan berbeda, yaitu ABC dengan ABC. Rumusnya adalah P sama dengan buka kurung N kurang 1 tutup kurung faktorial. Oke, kita lanjut. Oke, selanjutnya yaitu adalah kombinasi. Kombinasi adalah susunan berbeda tanpa memperhatikan urutannya dari sebagian atau seluruh anggota himpunan yang disediakan. Kombinasi R unsur dari N unsur untuk R kurang dari sama dengan N dilaktasikan dengan NCR atau C, kombinasi R unsur dari N unsur yang dirumuskan sebagai berikut. CR unsur dari N unsur sama dengan N faktorial per buka kurung N dan R tutup kurung faktorial dikali R faktorial. Nah, kombinasi kedua ada kombinasi biasa dan kombinasi berulang. Kalau kombinasi biasa bisa adalah C N unsur dari N unsur, dan kalau kombinasi berulang adalah C buka kurung N plus R min 1 plus, R tutup kurung sama dengan C buka kurung N plus R min 1, N min 1 tutup kurung. Nah, lanjut aja kita ke materi yang kedua, yaitu peluang kejadian. Yang pertama ada percobaan dan ruang sampel, yaitu pertama juga percobaan, yaitu proses yang menghasilkan data. Bentuk percobaannya ada dadu, kopling logam, dan lain-lain. Yang kedua ada ruang sampelnya, himpunan dari semua hasil yang mungkin muncul pada suatu percobaan. Ruang sampel dilambangkan dengan huruf S. Nah, yang ketiga adalah titik sampel. Anggota-anggota dari ruang sampel, banyaknya titik sampel satu ruang sampel dinyatakan dengan NS. Yang keempat, kejadian, himpunan bagian dari ruang sampel. Oke, lanjut. Oke, selanjutnya ada peluang suatu kejadian. Yang pertama, konsep peluang suatu kejadian, misalnya A merupakan suatu kejadian dan S merupakan ruang sampel. Peluang kejadian A didefinisikan sebagai berikut. PA sama dengan NA per NS. PA adalah peluang kejadian, NA adalah banyaknya anggota kejadian, dan NS adalah banyaknya anggota ruang sampel. Yang kedua ada peluang komplement suatu kejadian. Misalkan A petik atau AC merupakan komplement atau bukan kejadian A.
peluang kejadian A petik atau AC ditulis PA petik atau PAC, dirumuskan PA petik sama dengan 1 dikurang PA atau PA plus PA petik sama dengan 1. Terus PA itu adalah peluang kejadian A, kalau PA petik adalah peluang bukan kejadian A. Lalu yang ketiga adalah kisaran nilai peluang. Kisaran nilai peluang suatu kejadian adalah 0 kurang dari sama dengan PA kurang dari sama dengan 1. Jika A sama dengan bukan 0, maka PA sama dengan 0. Sehingga dikatakan A kejadian yang mustahil terjadi. Tapi jika A sama dengan S, maka PA sama dengan 1. Sehingga dikatakan A kejadian yang pasti terjadi. Yang keempat ada frekuensi harapan. Banyaknya kejadian A yang diharapkan dalam beberapa kali percobaan, rumusnya itu adalah FHA sama dengan N kali PA. F itu frekuensi harapan kejadian A, N banyaknya percobaan, dan PA dengan peluang terjadinya kejadian A. Yang kelima ada frekuensi relatif. FRA sama dengan banyaknya kemunculan A per banyaknya percobaan. Lanjut. Selanjutnya yaitu peluang kejadian majemuk. Yang pertama, peluang dua kejadian tidak saling lepas. Yaitu misalkan A dan B adalah dua kejadian yang berada dalam ruang sampel S, dua kejadian A dan B dikatakan tidak saling lepas jika kejadian A dan kejadian B dapat terjadi secara bersama-sama. Jika kejadian A dan kejadian B yang tidak saling lepas, berlaku rumus berikut. P, A gabungan B sama dengan PA plus PB dikurang PA irisan B. PA gabungan B itu adalah peluang kejadian A atau B, kalau PA peluang kejadian A, PB peluang kejadian B, dan kalau PA irisan B yaitu peluang kejadian A dan B. Lanjut, yang kedua adalah peluang dua kejadian saling lepas. Yaitu misalkan A dan B dalam dua kejadian yang berada dalam ruang sampel S, dua kejadian A dan B dikatakan saling lepas. Berlaku rumus berikut. P gabungan B sama dengan PA plus PB. P gabungan B itu peluang kejadian A atau B, PA peluang kejadian A, PB peluang kejadian B. Ini gambarannya kalau yang peluang dua kejadian saling lepas, kalau ini peluang dua kejadian tidak saling lepas. Oke, selanjutnya. Oke, lanjut. Yang ketiga adalah peluang dua kejadian saling bebas. Oke, dua kejadian A dan B dikatakan saling bebas jika kejadian A tidak mempengaruhi peluang terjadinya kejadian B, atau sebaliknya. Jika A dan B dua kejadian saling bebas, berlaku rumus berikut. P, A irisan B sama dengan PA kali PB. PA irisan B peluang kejadian A dan B. Kalau PA peluang kejadian A, PB peluang kejadian B. Lalu ada yang keempat, ada peluang dua kejadian tidak saling bebas atau bersyarat. Maaf, tulisannya sedikit berantakan ya. Kejadian A dan kejadian B disebut dua kejadian yang saling bersyarat jika kejadian A bergantung pada kejadian B atau kejadian B bergantung pada kejadian A. Misalnya, PA merupakan peluang kejadian A, PB garis A merupakan peluang kejadian B dengan syarat kejadian A sudah terjadi, dan PA garis B merupakan peluang kejadian A dengan syarat kejadian B sudah terjadi. Peluang kejadian A dengan syarat kejadian B terjadi lebih dahulu ditentukan dengan aturan berikut. Ini rumusnya ya teman-teman. P B garis A sama dengan PA irisan B per PB dengan syarat PB tidak boleh 0. Lalu satu lagi, peluang kejadian B dengan syarat kejadian A terjadi lebih dahulu ditentukan dengan aturan berikut. P B garis A sama dengan PA irisan B per PA dengan syarat PA tidak boleh 0. Langsung aja kita ke contoh soal. Oke teman-teman, ini ada contoh soalnya. Kalian bisa kerjakan dulu. Nih, aku kasih lihat dulu. Oke, bisa di screenshot atau di post dulu. Nah, aku mau challenge kalian. Aku kasih waktu kalian 20 detik untuk kalian kira-kira kalian bisa jawab berapa soal nih gitu kan. Kan rumus-rumusnya tadi udah tahu. Oke, aku hitung ya sekarang. 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Yeay, habis. Kira-kira kalian berhasil menjawab berapa soal ya? Kalau aku kayaknya 1. Lanjut aja yuk, kita ke pembahasannya. Oke teman-teman, langsung aja ya ke pertanyaan pertama. Kan untuk menjabat pengelola suatu perusahaan memerlukan 3 staf pengurus, yaitu ketua, sekretaris, dan bendahara. Jika tersedia 7 calon, berapa banyaknya susunan staf pengurus yang mungkin? Berarti ini pakai rumus yang awal banget teman-teman, yaitu P ya 7 sampai 3. Ayo, apakah ada yang benar? Oke. Ada itu dengan N. Lumayan jauh ya teman-teman. Mari kita deketin dulu. 7 faktorial 7 min 3 faktorial dengan 7 kali 6 kali 5 terus 7 kurang 3 4 faktorial kali 4 faktorial. Ini cara gampangnya teman-teman, terus aja 4 faktorial kan 7 kan 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 ada 4 dan ini ada 4 juga kan, jadi coret aja. Jadi hasilnya adalah 7 kali 6 40, 2 kali 5 10, 1 20, 210. Yeay. Lanjut ke pertanyaan kedua.
Lanjut ke pertanyaan nomor 2. Nomor 2 kan ditanya 6 orang melakukan rapat bersama. Mereka duduk mengelilingi meja bundar. Tentukan banyak cara mereka dapat membentuk posisi yang berbeda. Ini pakai yang permutasi siklis. Caranya gini. Kan N-nya kan sama dengan 6. Berarti teman-teman, kan rumusnya adalah N-1 kan. Berarti B sama dengan N-1. Tinggal tuliskan 6 kurang 1 faktorial sama dengan 5 faktorial. Nah, kalian tinggal hitung si 5 faktorial ini berapa. Ini 5 faktorial dengan 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Ini 20, sini 60, sini 120. Jawabannya adalah 120. Gitu. Lanjut nomor 3. Oke teman-teman, nomor 3 ini gampang banget. Ini yang K1 kali K2. Jadi kan di sini kan kita mempunyai koleksi 4 jam berlainan karaknya dan dua celana panjang yang berbeda warna. Banyak cara berpakaian juga dengan penampilan berbeda adalah berarti dia langsung aja K1 kali 2 sama dengan 4 kali 2 sama dengan 8. Selesai. Lanjut nomor 4. Oke, nomor 4 itu kita pakai yang lumayan panjang. Jadi kan dia kata bahasa. Bahasa itu dipisahin dulu, B-nya 1. A-nya ada 3, H-nya ada 1, S-nya ada 1. Nah totalnya kan di sini ada 6. Betul? Berarti langsung aja yang P sama dengan N-nya langsung nyatu 6 faktorial per ini aja 1 faktorial kali 3 faktorial kali 1 faktorial kali 1 faktorial. Cuma 6 kali 5 kali 4 kali 3 faktorial. 1 kali 3 kali 1 kali 3 kan total 3 juga kan. Berarti itu 3 faktorial. Terus cara-cara emang ini syarat berarti 6 kali 5 kali 4 kali 5 30 kali 4 dengan 120. Easy kan teman-teman. Lanjut nomor 5. Oke teman-teman, nomor 5 ini caranya nggak jauh beda dengan yang nomor 1. Pertanyaannya kan siswa kelas 12 sedang mengadakan pemilihan pengurus kelas yang terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris dan bendahara. Jika terdapat 8 siswa yang dicalonkan sebagai pengurus kelas, banyak cara pemilihan pengurus itu berapa gitu kan. Langsung aja P-nya. P-nya kan berarti 8, cuma ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara berarti 4. Itu sama aja N faktorial per N minus R faktorial sama dengan 8 faktorial per 8 per 4 faktorial sama dengan 8 faktorial per 4 faktorial dengan 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 per 4 faktorial. Caranya 4 faktorial juga cara coret. Terus tinggal kalian 8 kali 7, 8 kali 6, 8 kali 5. Kalian boleh menggunakan kalkulator saja ya, karena ini cukup panjang. Kalau menghitung juga pakai tangan juga nggak apa-apa. Ini totalnya adalah 1680. Ayo, siapa yang benar semua? Dan kalian tahu berapa? Ada benar berapa? Lanjut ya ke contoh soal selanjutnya. Oke teman-teman, jadi ini ada contoh soal lagi buat kalian. Ada 5 soal, bisa di screenshot dulu, tertulis dulu. Ini, dan ini. Oke, aku challenge lagi, aku hitung sekarang 20 detik juga. 15 sekarang ya. 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Yeay, semoga bisa jawab ya. Soalnya ada satu nomor yang benar-benar gampang banget teman-teman. Yuk langsung aja ke pembahasannya. Oke teman-teman, kita langsung aja ke nomor 1. Jadi nomor 1, sebuah dadu itu kan ada 6 ya. Berarti S-nya itu sebenarnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terus tentukan peluang muncul mata dadu genap. Genap itu kan 2, 4, 6. Totalnya berarti ada 3. Langsung aja kalian masukin ke rumus yang PA sama dengan NA per NS. PA NA per NS. NA-nya ini, S-nya ini. Dengan 1 per 2. Selesai. Lanjut nomor 2 teman-teman. Oke teman-teman, kita bahas nomor 2 dulu. Nomor 2 itu adalah pertanyaannya sebuah kantong berisi 4 bola merah dan 2 bola putih. Dari kantong tersebut diambil 1 bola berturut-turut 2 kali tanpa pengembalian. Peluang terambil bola putih dan merah berurutan adalah, kuncinya di sini teman-teman. Kuncinya adalah tanpa pengembalian. Terus putih dulu baru merah ya teman-teman. Nah, cara ngitungnya gini. Nomor 2 ya. Itu kan tanya putih. Putih ada berapa bola? 2. Berarti terus aja 2 per totalnya 2 tambah 4, 6. Nah, itu dikali ya teman-teman. Kali, sekarang bola merahnya ada 4. Berarti 6 lagi atau bukan? Jawabannya bukan, karena kan tanpa pengembalian. Tadi udah diambil 1 kan. Berarti di sini totalnya 5. 2 per 6 kali 4 kali 5, jawabannya 8 per 30. Bisa begini, bisa juga diperkecil lagi. Menjadi 4 per 15. Selesai. Lanjut kita ke nomor 3. Oke teman-teman, kita lanjut nomor 3. Nomor 3 itu 2 buah dadu dilempar bersama-sama sebanyak 108 kali. Frekuensi harapan munculnya mata dadu berjumlah 3 adalah, ini jujur udah banyak banget dikasih tau poin-poinnya. Ini berarti pakai rumus frekuensi harapan.
Nah, 2 buah dadu ini bukan 2 kali 6. Kalau ditanya kenapa 6, karena kan dadu kan ada 6 kan sisinya. Nah, bukan 2 kali 6, 12. Tapi kalau 2 buah dadu dilempar itu, kalau kayak gini, itu dipangkat. Jadi 6 pangkat 2. Jadi 23, 6 kali 6 sama dengan 36. Terus, total munculnya dadu berjumlah 3. Jadi, kayak itu kan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, pokoknya itu ada 2 dadu itu, kalau ditambah hasilnya 3. Kan ada 2 kemungkinan nggak sih? Di total 3 dengan 1 sama 2 dan 2 sama 1. Pak, itu kan sama aja, beda. Ini kalau anggapnya ini dadu pertama, ini dadu kedua. Ini dadu pertama, ini dadu kedua. Itu teman-teman, gak bisa ya kalau saya jadiin 1. Jadi ini ada 2 kemungkinan. Lalu kalian bisa pakai rumus frekuensi harapan. N dikali P. Nah, N itu kan 108 kali, terus aja 108 dikali PA-nya ini per ini. 2 per 36. Catat ya. 1, 3 kali 2 sama 6. Ini jawabannya. Lanjut nomor 4. Oke teman-teman, kita lanjut nomor 4. Nih nomor 4 lumayan panjang caranya. Jadi dari 30 siswa diketahui terdapat 20 siswa suka kimia, 15 siswa suka fisika, dan 10 siswa suka keduanya. Jika seorang siswa dipilih secara acak, peluang siswa yang terpilih suka kimia atau fisika adalah, ini rumusnya pakai yang gabungan teman-teman. Jadi gini. Ya, karena lagi udah ulang. 4. Halo. Teman-teman kelihatan nggak sih? Kelihatan kan ya? Aku tahu kelihatan. Nah, rumusnya seperti ini teman-teman. PA gabungan B sama dengan PA plus PB dikurang PA irisan B per PS. PS itu semuanya ya teman-teman. Semuanya. Langsung aja PA-nya aku ngambil dari sini, sini, sini. Berarti PA PB-nya sama ini ya. Jadi 20 tambah 15 dikurang 10 per totalnya berapa siswa? 30. Udah deh. Kita kan jadi 20, 35. 35 berarti 25 per 30. Sama-sama bagi 5, 5 per 6. Jawabannya adalah 5 per 6. Gampang kan teman-teman? Jawabannya 5 per 6. Kelihatan nggak? Kelihatan kan? Lanjut ke nomor 5. Terakhir. Oke, nomor 5 ini sama kayak nomor 4 caranya. Tapi ada yang kita hitung dulu ya. 20 kartu diberikan nomor 1 sampai dengan 20. Dari kumpulan kartu tersebut diambil sebuah kartu secara acak. Peluang terambilnya kartu dengan bilangan kelipatan 3 atau kelipatan 5 adalah, kita hitung dulu kelipatan 3 dan kelipatan 5 sampai 20. Oke. N3, N5. Ingat kan guys, berapa aja? Oke, kalau kelipatan 3 itu hanya sampai 18. 2, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi totalnya ada 6. 5, 10, 15, 20. Totalnya ada 4. Nah, teman-teman, habis itu kalian tulis rumus ini. Kelihatan nggak nih? Nggak ya, udah mulai nggak kelihatan. Habis itu, kalian bisa langsung aja tulis rumus yang ini. Tapi sebelum itu, antara kedua ini, ada nggak yang sama angkanya? Jawabannya ada, angka 15 dan 15. Sama kan? Nah, so kalian semua tulis ini. PA gabungan B sama dengan PA tambah PB dikurang PA irisan B. Per PS. Aku di sini teman-teman karena udah nggak kelihatan. Bener kan? Udah susah dong. Oke, lanjut aja. PA-nya berapa? PA-nya yang atas 6 ditambah 4 dikurang irisan ini adalah yang sama. Yang sama kan 1. Berarti dikurang 1 per PS-nya ada berapa tadi? Ada 20. Berarti per 20. Udah, jawabannya adalah 9 per 20. Selesai. Oke teman-teman, sekian dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.